Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Pak Edi Suparso dari Madrasah Aliyah Negeri Demak. Oke, untuk kali ini kita akan belajar bersama terkait dengan momen inersia, salah satu subkonsep yang ada pada kesetimbangan benda. Momen inersia adalah ukuran kelembaman suatu benda untuk berotasi terhadap porosnya. Ini pengertian dari momen inersia. Ukuran kelembaman suatu benda untuk berotasi terhadap porosnya. Jadi misalnya ini ada benda bermassa M dengan di sini porosnya. Jadi ukuran kelembaman dia untuk berotasi terhadap itulah yang disebut dengan momen inersia. Salah ilustrasi ini ada juga animasi yang menyatakan pergerakan dari sebuah benda. Ini juga ada beberapa contoh benda juga. Ini ada batang. Ini batang ini yang satu diputar di poros, dengan poros di tengah-tengah batang, dengan di ujung batang ini mempunyai nilai yang berbeda momen inersianya. Nanti kalian semua bisa melihatnya di tabel yang menyatakan momen inersia dari berbagai macam benda. Rumusnya untuk sebuah partikel itu bisa dinyatakan dengan ini. Rumus momen inersia untuk sebuah partikel itu dinyatakan dengan I sama dengan mr kuadrat. Dengan I itu adalah momen inersianya yang mempunyai satuan kilogram meter persegi atau meter kuadrat. Terus M itu adalah massa partikelnya dengan satuan kilogram, dan R itu adalah jari-jari rotasi. Biasanya kadang R ini dinyatakan dengan R kecil, tapi itu adalah menyatakan jari-jari rotasinya seperti ini. Berarti R itu sebenarnya adalah ini jadi jarak benda terhadap porosnya, itulah jari-jari rotasinya. Terus untuk momen inersia yang diakibatkan oleh distribusi partikel dari beberapa partikel itu dinyatakan dengan I sama dengan sigma MI RI kuadrat. Ini persamaannya. Nah, ini mempunyai mengandung makna yang bahwa ini merupakan jumlahan dari MR kuadrat. Mengandung makna mungkin akan lebih jelas dengan contoh soal. Oke, kita lihat contoh soalnya. Nah, ini misalnya ada dua buah bola yang dihubungkan dengan kawat, yang mana kawat ini diabaikan, massa kawat diabaikan, yang disusun seperti gambar. Besar momen inersianya adalah ini. Jadi ini diputar di sini, porosnya itu ada di sini. Nanti ini muternya ke sana, gini. Ya, muternya begini. Ini adalah salah satu soal di ujian nasional yang pernah keluar di ujian nasional. Tahun berapa ya ini? Ini maka dari sini itu kita bisa ketahui bahwa M1-nya adalah yang ini. Ini M1 200 gram atau 200 gram sama dengan 0,2 kg. Terus ini M2-nya 400 gram atau 0,4 kg. Terus R1 itu adalah jarak antara benda M1 terhadap porosnya ini. Ingat, porosnya ada di sini. Jadi kalau porosnya ini nanti berpindah, maka R-nya nanti juga akan mengalami perubahan. Nah, R1-nya adalah 10 cm, ini 10 cm atau 0,1 meter. Terus R2 itu adalah 15 cm atau 0,15 ini. Jadi ini R2-nya. Terus yang ditanyakan adalah I atau momen inersia. Tadi di depan itu dinyatakan bahwa I itu adalah sigma MI RI kuadrat. Itu mengandung makna bahwa I itu adalah M1 kali R1 kuadrat ditambah dengan M2 R2 kuadrat. Jadi misalnya nanti bendanya itu ada 3, 4 dan seterusnya, ya ini tinggal dijumlahkan gitu aja. Dan seterusnya gitu ya. M1 R1 kuadrat ditambah M2 R2 kuadrat. Nah, nanti dari soal tadi diketahui bahwa M1-nya itu adalah 0,2. Ini kan? Nah, ini 0,2. Terus R1-nya itu adalah 0,1 terus dikuadratkan. Ditambah dengan M2 itu adalah 0,4
terus R2-nya adalah 0,15 dikuadratkan. Sehingga I-nya kita peroleh 1,1 kali 10 pangkat min 2 kg meter persegi. Itu. Jadi ini dihitung aja, terus ini juga dihitung, dijumlahkan, sehingga perolehannya adalah ini. Jadi begitu, makna dari ini itu adalah ini. Gitu ya. Sehingga dari soal ini berarti yang betul adalah ya jawaban yang D. Itu ini soal pilihan ganda. Oke, untuk soal berikutnya, contoh soal berikutnya. Nah, ini. Ini ada 4 buah partikel, ada M1, M2, M3 dan M4. Sama. Masanya, jika masa M1 nilainya sama dengan M2, sama dengan M3 juga, sama dengan M4, nilainya adalah 2 kg. Tentukan momen inersia sistem jika diputar terhadap sumbu Y. Berarti porosnya itu di sini, porosnya di sini. Nah, porosnya di sini, muternya itu gini. Jadi ini muternya ke sana, ya, gitu. Maka dari soal ini diketahui tadi M1, M2, M3, M4 ini nilainya sama yaitu 2 kg. R1-nya 20 cm ini. R1 itu adalah jarak M1 terhadap poros. M1 terhadap poros R1. Terus hingga 20 cm. 20 cm adalah 0,2 meter. Terus R2 di sini saya tuliskan 0. Kenapa 0? Karena M2-nya itu tepat dia berada di poros. Jadi masa partikel kedua ini, benda letak partikel kedua itu di poros. Karena dia di poros, maka dia tidak memiliki jarak atau tidak memiliki jari itu. Makanya di sini R2-nya itu sama dengan 0. Oke. Nah, R3-nya itu adalah ini, benda M3 itu juga berada di poros. Berarti R3 itu bukan 20 cm ini. Tetapi karena porosnya ini adalah ini kan dia muter gini juga. Berarti dia M3 itu juga berada di poros. Karena dia ada di poros, maka R3-nya itu sama dengan 0. Beda nanti ya, seandainya ada soal yang lain, muternya itu gini, porosnya adalah ini. Beda. Nanti kalau porosnya ini akan mempunyai nilai. Itu R3-nya jadi 20. Ini kalau porosnya ini loh ya. Nah, porosnya sumbu X misalnya. Maka ini punya nilai gantian yang M1, M2, dan M4 itu berada di poros. Sehingga R-nya nanti akan sama dengan 0. Begitu. Ini beda. Oke, kembali. Berarti R3 itu sama dengan 0. Ingat, R3 0 karena dia berada di poros. Sedangkan R4 itu adalah ini. Dari benda M4 terhadap porosnya 40 cm atau 0,4 meter. Nah, kalau sudah diketahui kayak gini kan tinggal kita masuk ke rumusnya saja, yaitu yang ditanyakan momen inersia, sehingga rumusnya tadi ini. Nah, ingat, ini mempunyai makna karena ada 4 partikel, maka bisa kita uraikan menjadi ini. Jadi M1 R1 kuadrat ditambah M2 R2 kuadrat ditambah M3 R3 kuadrat ditambah M4 R4 kuadrat. Nah, terus masukkan nilai-nilainya. M1 tadi adalah 2, R1-nya adalah 0,2. Terus M2 juga sama, 2, R2-nya tadi 0. Terus M3-nya 2 juga, R3-nya 0. Terus M4 itu adalah 2 juga. Terus R4-nya adalah 0,4 dikuadratkan. Nah, sehingga akan kita peroleh yang ini tadi suku yang ini dengan ini menghasilkan 0. Suku yang depan ini tadi menghasilkan 0,08. Sorry, ini plusnya kalau ada 2 ya. Salah ketik tadi. Terus yang ini menghasilkan 0,32. Sehingga I-nya adalah 0,4 atau 0,40 kg meter persegi. Itu. Jadi itulah contoh untuk distribusi partikel, momen inersia dari distribusi partikel. Oke, begitu dulu aja. Mudah-mudahan kalian mendapatkan kepahaman, dan saya sampaikan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.